Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang probiotik. Banyak yang bertanya, Bang, gimana cara gunainnya? Bang, apa manfaatnya? Bang. Intinya kalian ingin tahu tentang probiotik kan? Nah, hari ini dengan ilmu yang saya punya, semoga bermanfaat dan pengalaman pribadi saya. Dalam pertama kita dulu membahas dulu tentang probiotiknya, kedua kegunaannya, dan yang ketiga manfaatnya itu apa gitu. Oke, sebenarnya kegunaan dan manfaat itu hampir sama ya guys, tapi ya kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama itu dalam probiotik, kalian tahu tidak ada dua. Probiotik itu sebenarnya memiliki dua jenis, maksudnya dua tipe. Apa itu bang? Yang pertama aerob dan anaerob. Kalau kalian yang memiliki ini nih, oksigenik, jelas di belakang itu ada tulisannya nih, anaerobik. Ini udah jelas ya tulisannya. Dan kebanyakan yang menggunakan ini, kok bang nahan pakai probiotik oksigenik malah jadi pinrut jamur, mungkin sekalian salah menggunakannya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, probiotik itu memiliki dua tipe. Yang pertama aerob. Aerob itu apa bang? Aerob itu jadi yang menggunakan gelembung, maksudnya aerasi. Jadi dalam bakteri itu ada yang menggunakan gelembung. Ketika tidak memakai gelembung, atau kita anggap aja lah mati lampu selama 8 jam lebih, bakteri akan mati bro. Sedangkan anaerobik itu tidak perlu menggunakan gelembung. Maka jika menggunakan gelembung, maka akan mati si bakterinya itu. Nah, kalian sudah tahu sekarang apa penyebabnya. Dan yang ketiga, kalian pasti tanya, bang pakai garam tuh? Bang pakai garam nggak? Yang jelas dalam bakteri itu emang bisa pakai garam, tapi sangat sedikit. Kita anggap aja tidak bisa. Kenapa tidak bisa pakai garam bang? Terus kumaha tuh cair laut? Itu saya juga kan tadi sudah menjelaskan dari awal, saya tidak tahu kalau untuk air laut. Pokoknya ini kita main air tawar dulu. Kalau pakai air garam, kebanyakan si bakteri itu akan mati. Mau bakteri jahat ataupun baik akan mati juga. Yang intinya untuk pakai garam lebih baik jangan digunakan. Udah cukup air, langsung probiotiknya. Dan dari bakteri ini itu ada lagi fungsinya bro. Kalian pasti suka bertanya, ya teh aktif acan ini apa? Nah, sebenarnya semua bakteri itu sudah aktif, cuman yang harus kalian garis bawahi itu, di bakteri itu ada yang siap bekerja, ada yang belum siap bekerja. Maksudnya gimana bang? Jadi bakterinya itu masih balita bro, kalau bahasa manusianya. Kalau yang udah siap bekerja itu yang udah dewasa. Nah, jadi si bakteri itu khususnya ini yang 4, kenapa penggunaannya itu harus di umur ntar udah 1 bulan, kadang 2 minggu lah. Ini ada tulisannya selama 2 minggu dibiarkan, yaitu isi bakterinya itu untuk menjadi dewasa dulu. Jadi untuk pembesaran dulu, setelah besar baru bisa digunakan. Maksudnya udah mulai kelihatan aktifnya. Dan yang kedua, kalau bakterinya itu digunakan secara terus menerus gimana bang? Baik. Dan gimana cara gunain bakterinya bang? Ya cukup kalian, setiap akuarium itu ya beda-beda. Setiap breeder itu mempunyai akuarium yang beda-beda. Ada yang ukuran 30 20 25, ada yang 40 20 30, bahkan ada yang 30 40 50. Nah, ini kalian mau pakainya yang mana gitu. Nah, setiap akuarium itu beda-beda bro cara pemakaiannya, maksudnya takaran si bakterinya. Dan gimana bang kalau pengen tahu ini bakterinya udah aktif apa belum? Lihat efek dari si akuariumnya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu ke manfaatnya dulu bro. Nah, manfaat dari si bakteri ini, yang satu mengurangi amoniak atau menguraikan sisa-sisa pakan maupun kotoran. Terus yang kedua, menggunakan caranya itu apa sih, air jadi kristal bening. Yang ketiga, jadi racun-racun di akuarium itu akan berkurang. Terus bang, bisa kalau lagi bakteri berarti nggak kudu gak usah pakai nyipon lagi? Tetap bro, yang namanya mau sistem apapun, mau semodern apapun, yang namanya sipon tetap, karena belum maksimal. Karena apa? Ini kan menggunakannya gelembung bro, bukan main air filterasi, jadi difilter langsung, yaitu bisa nyedot kotorannya. Ini kan enggak bro. Dan yang ketiga dan seterusnya, pokoknya jadi dalam menggunakan bakteri tetap yang namanya nyipon. Nah, pasti banyak yang bertanya, bang kalau habis nyipon tambah lagi bakteri enggak? Ya pasti bro. Sekarang gini, kita
kalau kalian bakteri itu kan di bawah, anggaplah sedang makan oleh kalian disipon, disedot, otomatis kan bakterinya ke bawah juga. Nah di situ berarti bakterinya pun harus tambah lagi, dan takarannya ya itu balik lagi ke kalian, kadarnya kalian harus diulik sendiri. Saya pun tidak bisa memastikan harus sekian tetes nggak bisa bro. Dan apalagi ya, penambahan garam nggak boleh, terus itu udah jelas bakterinya. Dan yang terpenting kalian harus tahu dulu aja fungsi ini si bakteri. Nah kalian harus mengetahui. Nah banyak yang bertanya, bang kalau di rumah saya pakai bakteri apa ini, awalnya saya pakai ini. Ingat, di sini saya tidak di-endorse dan di sini saya tidak ada niat untuk menjatuhkan pihak barang. Di sini hanya ingin menjelaskan saja. Nah saya menggunakan Bio1. Oh ya, setelah saya ingat ini Bio1, bang ada nggak yang bakterinya itu langsung 2 tipe? Ya ini Bio1. Jadi gimana pengenalan air jika misalkan menggunakan gelembung? Ya ini harus terus-terusan pakai gelembung. Kalau di awalnya tidak menggunakan gelembung ya nggak usah pakai gelembung seterusnya gitu. Dan di suhu 30-40an bakteri akan mati bro. Maksudnya ya kalian bisa pakai yang di outdoor kan otomatis panas. Nah kalau di atas 35 derajat lah maksimal, itu udah paling panas, bakteri akan mati. Dan otomatis air harus diganti bro. Jadi kalau bakteri mati ya kayak mati lampu, itu sebenarnya harusnya diganti. Cuman kan kalau dari Gapis terlalu kaget kalau langsung diganti, paling setengah aja sipon, tambah lagi bakterinya bro. Dan penggunanya gimana? Kalau misalkan kalian lagi jarang nyipon, maksudnya airnya masih bening, terus dasarnya masih bersih, cukup seminggu sekali kalian tambah aja bakteri sedikit-sedikit. Ini cara kegunaannya. Dan fungsinya udah, manfaatnya juga sudah. Mungkin dalam bakteri ini itu banyak yang bertanya, itu ini produk ini kan sekarang lagi booming, kebanyakan yang bilang katanya lagi penurunan quality lah apalah. Justru mungkin kalian salah menggunakannya. Ini udah jelas-jelas tulisan di belakangnya anaerobik bukan aerobik, jadi tidak bisa menggunakan gelembung. Terus bang gimana kalau saya juga udah pakai gelembung tapi pakai ini aman-aman aja kan? Mungkin air kalian udah bagus bro, jadi mau digimanain pun tetap bagus. Dan paling pasti banyak yang bertanya, bang gimana kalau dasarnya pakai pasir? Nih seperti saya di belakang ini juga saya pakai pasir. Saya kalau pakai pasir justru, nah di sini saya nggak pernah memakai bakteri. Karena apa? Karena si pasir ini pun udah membawa bakteri sendiri bro, bakteri baik. Dan sedangkan buat apa gitu tambah lagi bakteri ini? Emang bagus, cuman katanya kalau pakai bakteri ini, si bakteri itu akan bersembunyi di bawah pasir. Jadi nggak ada gunanya bro memakai bakteri ini. Jadi cukup pakai pasir aja. Kecuali ini yang mau main polosan, maksudnya nggak pakai pasir, ya udah pakai ini aja bakteri. Insya Allah sehat, air bagus. Yang terpenting itu kebanyakan kalian salah menggunakan sih dalam menggunakan bakteri ini. Bukan karena bakteri ini jelek apa enggak, ini saya juga beli semua ini. Ternyata kesalahannya pada diri kita gitu. Kebanyakan kan pakai garam dulu airnya semua gitu. Setelah itu setengah jam baru pakai bakteri. Itu mah sama aja bunuh diri bro. Garam terlalu banyak pun akan membunuh bakteri gitu. Meskipun kata saya tadi awal bisa, cuma sedikit. Lebih baik tidak bisa sekalian gitu. Jadi garam itu gunanya buat apa? Buat ikan yang sakit atau kena jamur, pinroot atau terkena apalah, nah baru itu pakai garam. Kalau yang sehat-sehat mah udah cukup lah air bersih aja. Untuk perawatan air nanti di video selanjutnya ya bro. Mungkin itu sih. Oh ya, nah di sini saya sekarang mengembangkan bakteri buatan sendiri dan kerjasama dengan teman saya yang ada di daerah Cimahi juga. Ya ini bakterinya 2 bro, jadi anaerob sama aerob. Jadi sekarang saya sedang menguji lab dulu. Kalau misalkan sudah terlihat ujinya bagus, hasilnya bagus, ikan sehat, baru dari itu kita akan pemasaran. Kalau belum bagus, saya mungkin belum bisa merekomendasikan karena saya juga masih uji coba terus. Tapi alhamdulillah kan saya sih sehat, cuman lagi cara kadar takaran pakainya itu bisa gimana gitu. Nah nanti kalau udah ketahuan baru saya akan kasih tahu gimana cara ininya dan penjualan mungkin di situ. Oh ya, sekarang kita udah akan mendekati 1900 subscribe. Dan untuk syarat-syarat mendapatkan giveaway dan giveaway-nya apa aja, follow di Instagram saya Gaharufam. Itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Setelah video ini muncul pasti udah akan ada syarat-syarat untuk giveaway. Dan giveaway-nya apa aja langsung di stay tune aja di Instagram. Dan setelah 1900 saya akan langsung adain giveaway. Untuk syaratnya di Instagram saya bro, Gaharupam ada, ntar di link deskripsi ada. Dan mungkin ini ya bro untuk masalah bakteri yang kalian sering tanyakan, bahkan cara penggunaannya, manfaatnya. Kebanyakan kalian kan ikut-ikutan mentang-mentang beli di
breeder bagus, wah ikutin mah pakai bakteri ini. Tapi kalian nggak tahu cara gunainnya, apa manfaatnya, percuma bro. Nah sekarang saya udah menjelaskannya panjang lebar bahkan berputar-putar. Semoga kalian mengerti ya bro. Kalau ada tambahan dari kalian yang lebih pengalaman, komen aja, atau ada pertanyaan komen aja. Untuk bakteri ini mungkin udah sangat jelas. Kesimpulannya adalah bakteri itu memiliki dua jenis, aerob dan anaerobik. Yang aerob menggunakan gelembung dan anaerob tidak menggunakan gelembung. Jadi kalau aerob menggunakan gelembung, ketika mati lampu selama 8 jam akan mati. Begitu pula kalau anaerobik menggunakan gelembung akan mati. Karena apa? Anaerob tidak perlu menggunakan gelembung. Ini mungkin yang kalian kurang tahu ya. Dan di bakteri pun satu lagi, ada yang siap bekerja, ada yang perlu dibesarkan dulu, kembangkan biarkan dulu baru bisa bekerja. Ya contohnya M4 ini. Banyak yang bertanya kan bro, nah itu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan. Dan terima kasih yang telah selalu mantengin video saya. Dan terima kasih juga atas dukungannya. Hari ini saya hampir akan mendekati 1900 subscriber. Alhamdulillah. Dan yang ingin mengikuti giveaway, follow aja di Instagram saya. Insya Allah akan diadakan banyak hadiahnya. Ya sudah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sampai ketemu di video selanjutnya.